Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teknologi komputasi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertama-tama yang terhormat, almarhum Bapak Oki Irawan, kami melengkapi tugas Sistem Informasi Manajemen. Kelompok kami terdiri dari Delima Dwi Anggreni Puspita Dewo, Herma Rosmalia, saya sendiri Nika Naulan, Desi Savitri, Julian Harfil Karim Albusoni, Widya Anggoro, dan yang terakhir Puspita Dewi. Oke, selanjutnya kita langsung next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis komputer berdasarkan fiksi. Jadi yang pertama adalah komputer portable. Komputer portable adalah sebuah komputer yang ukuran fisiknya itu sedikit lebih kecil dari komputer desktop dan tower. Seluruh bagian-bagiannya itu lebih kecil dan dijadikan satu agar mudah dibawa kemana-mana. Jenis komputer ini diciptakan untuk memudahkan seseorang yang sering bekerja, berpindah-pindah atau di lapangan langsung. Misalnya insinyur, peneliti, dan sebagainya yang bertugas menyelesaikan suatu tempat tertentu atau peneliti yang mengumpulkan data di lokasi yang jauh dari kantornya. Portable itu artinya adalah mudah dibawa kemana-mana. Dan ini juga termasuk layar dan keyboard. Komputer portable itu menurut sifatnya adalah mikrokomputer. Komputer portable, karena ukuran mereka yang kecil atau lungeable, komputer itu mereka sebutnya menjadi PC portable. Keuntungannya adalah dibandingkan dengan komputer mobile, penggunaannya itu standar motherboard atau backend menyediakan plug slot untuk kartu add-in. Yang kedua itu ada desktop. Desktop adalah gabungan dari dua kata, yaitu desk dan top. Desk artinya meja, dan top itu yang berarti di atas. Jadi desktop itu adalah di atas meja, karena desktop ini ditujukan untuk penggunaan secara umum di satu lokasi yang berlawanan dengan komputer bunting atau komputer portable. Peripheral desktop seperti tampilan komputer, CPU, dan papan ketik terpisah satu sama lain dan relatif berukuran besar. Desktop merupakan komputer yang paling terjangkau dan paling umum digunakan. Namun, seiring berkembangnya teknologi komputer desktop ini, sudah dikatakan ketinggalan zaman di zaman sekarang ini karena ukurannya cukup praktis. Komputer desktop adalah komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari tower, tapi biasanya diletakkan di atas meja. Yang ketiga adalah laptop. Sebuah komputer pamphlet adalah sebuah komputer yang sangat kecil yang bisa disimpan di satu tangan dan memanipulasi dengan yang lain. Jenis komputer ini memiliki keyboard khusus atau keypad untuk memasuki data, atau keyboard QWERTY kecil. Nama lain dari pamphlet adalah komputer genggam, komputer saku, dan PDA. Fitur utama dari komputer ini adalah bahwa itu ringan atau kecil, menarik daya dan baterai yang dimasukkan untuk penggunaan umum. Next. Selanjutnya, yang keempat adalah komputer tower. Komputer tower adalah komputer yang biasanya itu diletakkan di samping atau di bawah meja. Karena ukuran yang relatif besar sehingga memenuhi meja. Komputer ini biasanya banyak memiliki ruang di dalamnya dan banyak memiliki expansion slot atau tempat untuk memasangkan card tambahan. Sehingga bisa dikatakan dengan berbagai perangkat tambahan. Komputer tower, ukuran fisiknya itu relatif lebih besar dibandingkan dengan komputer jenis desktop. Cocok untuk diletakkan di samping atau di atas meja. Memiliki ruang untuk expansion slot lebih banyak. Yang kelima ada notebook. Notebook itu adalah komputer yang ukurannya relatif besar sebuku catatan, di mana sekarang ini banyak dipakai oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dosen, pengusaha, atau peneliti. Notebook itu memiliki ukuran yang hampir sama dengan kertas kuarto, yaitu 8,5 x 11 inci
Tebalnya berkisar 1 hingga 1,5 inci dan beratnya antara 4 sampai 6 kg. Nah, keunggulan dari notebook itu adalah sifatnya yang mudah dibawa kemana-mana. Sebagian juga, notebook itu memiliki kemampuan yang tinggi dan bisa diandalkan. Notebook mempunyai harga yang relatif lebih tinggi daripada komputer desktop. Sebagai contoh, desktop PC itu dapat memuat hingga 3 keping memori, namun sebagian besar laptop hanya menyediakan 1 atau paling banyak 2 slot untuk memori. Yang keenam, handbook atau subnotebook. Subnotebook adalah notebook yang ukurannya relatif lebih kecil dari notebook pada umumnya. Nah, ukurannya ini adalah 14 sampai 15 inch, layarnya antara 10 sampai 13 inch atau sebesar kertas kuarto. Nah, tebalnya itu kira-kira 5 cm dan masih harus dikembangkan untuk mengecilkan ukurannya. Bentuk gambarnya itu mirip dengan notebook. Subnotebook itu dapat dikatakan pula merupakan komputer yang ukurannya ada di antara komputer notebook dan handbook. Ukuran komputer dari handbook ini adalah sedikit lebih kecil karena ada sebagian perangkat itu yang tidak dipasang, biasanya disk drive. Dapat dikatakan bahwa subnotebook itu adalah notebook mini. Subnotebook itu masih menggunakan standar mikroprosesor mobile sama seperti yang digunakan oleh notebook-notebook pada umumnya. Yang terakhir adalah laptop. Jadi laptop itu berasal dari dua kata, yaitu lap dan top. Lap itu berarti pangkuan, dan top itu yang berarti di atas, sehingga laptop itu dapat diartikan sebagai komputer yang ada di pangkuan kita. Tentunya penyebutan ini mengacu pada pemakaian laptop yang biasa kita gunakan sebagai pemangkunya. Laptop juga dapat dikatakan sebagai komputer yang bentuknya itu ringkas dan portable, artinya mudah dibawa kemana-mana. CPU, monitor, dan keyboard menyatu menyerupai sebuah buku, dengan kata lain semua komponennya itu menyatu, yang penggunaannya itu dapat dibuka terlebih dahulu. Biasanya laptop ini memiliki ukuran layar sebesar lebih dari 17 inci. Laptop juga menjadi yang paling tebal di antara notebook dan tablet. Nah, selanjutnya itu juga lebih kecil dari laptop, yaitu notebook. Biasanya ukuran layar yang dimiliki laptop itu adalah 18 atau 17 inci. Selanjutnya, next. Ya, selanjutnya ini ada jenis komputer berdasarkan prosesor. Yang pertama ada superkomputer. Superkomputer ini diperkenalkan pada tahun 1960-an, didesain oleh Seymour Cray di Control Data Corporation atau CDC. Memimpin di pasaran pada tahun 1970-an sampai Cray berhenti untuk membentuk perusahaannya sendiri yang disebut dengan Cray Research. Mesin ini dapat menganalisa dan memvisualisasikan suatu proses atau fenomena yang tidak terlihat. Superkomputer adalah manipulator angka berkecepatan sangat tinggi yang digunakan terutama untuk aplikasi-aplikasi ilmiah dan rekayasa. Superkomputer ini pertama kali dikembangkan di bidang militer dan pemerintahan. Tidak hanya itu, superkomputer banyak digunakan dalam penyelesaian masalah kompleks seperti fisika kuantum, peramalan cuaca, penelitian iklim, pemodelan molekul, simulasi percobaan fisika, analis skrip, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa superkomputer yang ada. Yang pertama ada Jaguar atau Cray XT5 HA Optron 6 Core 2.6 GHz. Yang kedua ada Kraken XT5 Cray XT5 HA Optron 6 Core 2.6 GHz. Yang ketiga ada BlueGen _L eServer BlueGen Solution. Yang keempat ada Ranger Sunblade X 6420 Optron KC 2.3 GHz InfiniBand. Dan yang kelima ada Red Sky Sunblade X 6275 Sun X55XX 2.93 GHz InfiniBand. Lanjut yang kedua ada main komputer. Nah, komputer mainframe ini atau mainframe ini, maksud saya, komputer mainframe ini diproduksi dari akhir tahun 1950-an hingga 1970-an. Kelompok produsen pertama kali dikenal sebagai IBM dan 7 kurcaci. Ada IBM, ada Burroughs, ada Unifax, NCR, Control Data, Honeywell, General Electric, dan RCA.
Mainframe ini adalah komputer yang prosesornya mempunyai kemampuan sangat besar karena ditujukan untuk banyak pengguna. Dengan menggunakan teknologi time sharing, maka efeknya tidak begitu dirasakan oleh user. Komputer mainframe ini mempunyai CPU yang berada pada satu mesin sendiri, mempunyai perangkat penyimpanan komunikasi di satu mesin sendiri dan dihubungkan dengan banyak terminal yang terdiri dari keyboard dan monitor saja. Komputer jenis ini biasanya digunakan pada perusahaan yang berskala besar, seperti kantor pusat penerbangan nasional. Komputer mainframe saat sekarang kalah bersaing dengan komputer PC dengan teknologi internet. Yang ketiga ada mini komputer. Komputer mini ini pertama yang sukses adalah 12-bit PDP 8 Digital Equipment Corporation yang biayanya dari US sebesar $16.000 ke atas ketika diluncurkan pada tahun 1964. Kalau mainframe dapat memiliki ribuan terminal, komputer mini lebih terbatas, hanya ratusan. Komputer mini ditujukan untuk perusahaan yang tidak begitu besar tetapi juga tidak begitu kecil. Nah, komputer mini ini cocok untuk perguruan tinggi yang hanya memiliki 1 atau 2 fakultas. Pabrik yang produknya hanya untuk memenuhi kebutuhan daerah setempat. Komputer mini ini sekarang jarang dipakai karena lebih fleksibel menggunakan komputer PC dengan teknologi local area network-nya atau LAN. Dan yang terakhir ada personal computer. Ini komputer pribadi pertama berhasil masa dipasarkan adalah Commodore PAT diperkenalkan pada Januari 1977. Adalah komputer yang ditujukan untuk satu pengguna dengan pengguna program aplikasi pada suatu saat. Komputer ini memiliki monitor, keyboard, dan CPU. Namun di dalam CPU ini sebenarnya tidak hanya terdapat prosesor saja, tetapi juga ada perangkat penyimpanan dan mungkin saja dipasangnya perangkat tambahan atau peripheral. Komputer ini sebagian besar memiliki jaringan atau koneksi internet seperti port untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti kamera digital, printer, scanner, speaker, hard drive eksternal, dan komponen lainnya. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada jenis komputer berdasarkan sistem operasi. Nah, sistem operasi menurut Ahmad Joshi dalam buku yang berjudul Sistem Operasi menyatakan bahwa sistem operasi merupakan suatu sistem operasi berupa perangkat lunak lapis pertama yang diletakkan pada media penyimpanan komputer. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem operasi merupakan suatu program yang digunakan untuk mengelola sumber daya yang ada di dalam komputer dan berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan perangkat keras. Next. Nah, sistem operasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada sistem operasi DOS. Nah, this operating system atau yang dikenal dengan DOS merupakan suatu sistem pertama di dunia yang menggunakan interface command line, di mana pada awal kemunculannya, tampilan DOS ini masih menggunakan tampilan hitam putih tanpa adanya gambar dan hanya terdapat tulisan saja. Karena pada saat awal kemunculannya memang belum terlalu berkembangnya teknologi, maka proses memasukkan instruksinya pun menggunakan tulisan yang kini dikenal dengan istilah command prompt. DOS ini dibagi menjadi beberapa versi yang mencerminkan kelas dan juga tahun peluncurannya. Nah, kelebihan dari DOS ini adalah ukurannya yang kecil, tidak menghabiskan banyak memori, memiliki kompatibilitas tinggi. Sedangkan kekurangannya adalah belum terdapatnya antarmuka dan juga tidak adanya grafis atau gambar. Lalu yang kedua ada sistem operasi Windows, di mana Windows ini merupakan suatu sistem operasi terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir mulai dari komputer instansi, kebutuhan pribadi, hingga akademis. Windows merupakan sistem operasi dari pengembangan DOS. Nah, Windows ini juga merupakan salah satu sistem operasi favorit yang digunakan para pengguna karena tampilan yang mereka berikan sudah hampir menyeluruh di komputer IBM dan juga komputer lainnya. Kelebihan dari sistem operasi Windows ini yang pertama adalah adanya tampilan antarmuka, lalu yang kedua tampilan Windows-nya yang melimpah dan juga kemudahan dalam proses
instalasi. Lalu kekurangan yang dimilikinya adalah berbayar dan cukup tinggi, rentan terkena serangan virus, dan juga keamanan yang masih lemah. Lalu yang ketiga ada sistem operasi Linux, di mana Linux ini merupakan sebuah sistem operasi Unix yang menggunakan kernel Linux untuk inti dan disertai aplikasi dan juga modul pendukung lainnya agar berfungsi dan digunakan secara utuh seperti layaknya sistem operasi pada umumnya. Linux ini telah lama dipergunakan untuk infrastruktur, internet, hingga peralatan sehari-hari, mulai dari CCTV, DVR, mesin industri, dan lain-lain. Biasanya para pengguna sistem operasi Linux ini cenderung lebih paham dengan teknologi, sehingga perkembangan Linux sangat pesat dibanding dengan Windows maupun Mac OS. Kelebihan yang dimiliki oleh Linux adalah tidak adanya biaya lisensi, terdapat open source, dan juga perkembangannya yang cepat. Lalu, kekurangan yang dimilikinya adalah aplikasi yang ditawarkan itu terbatas, cara menginstal Linux ini terbilang susah, dan juga tidak dianjurkan bagi pengguna awam. Boleh di next. Nah, yang keempat ada sistem operasi macOS. macOS merupakan salah satu sistem operasi eksklusif di komputer Apple. macOS ini diluncurkan pada tahun 1984 dan digunakan untuk komputer bernama Lisa yang merupakan hasil pembuatan dari Steve Jobs. Dibandingkan dengan Windows, macOS kalah jauh, dan macOS merupakan salah satu pengguna GUI pertama yang memiliki banyak fitur unggulan di dalamnya yang dapat diinstal di smartphone sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang berlaku. Yang terakhir ada sistem operasi Unix, merupakan salah satu sistem operasi yang dapat melakukan multitasking. Unix ini dikembangkan pada tahun 1965 yang sebelumnya bernama Multiplex Information and Computing Computer atau MULTIX. Nah, Unix ini merupakan salah satu sistem operasi selain dia melakukan multitasking. Unix ini juga memiliki ciri-ciri portabilitas, multi-user, multitasking, dan utilitas. Next. Jenis komputer berdasarkan kegunaan. Yang pertama itu ada special purpose computer. Special purpose computer merupakan komputer yang dirancang untuk mengerjakan keperluan tertentu atau khusus. Komputer ini tidak dapat digunakan untuk mengerjakan banyak hal. Keberadaannya pun terbatas karena hanya dirancang untuk keperluan tertentu. Biasanya komputer ini itu digunakan pada perusahaan atau organisasi tertentu yang pengoperasiannya membutuhkan peralatan khusus. Contohnya itu ada komputer kasir pada supermarket, komputer pada kilang minyak, komputer untuk mendesain pesawat terbang. Yang kedua itu ada general purpose computer, yaitu komputer yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai macam pekerjaan seperti bisnis atau lainnya, sehingga dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Komputer ini juga banyak digunakan oleh masyarakat, karena komputer ini tidak memerlukan komponen khusus dalam perancangannya. Contohnya itu ada PC atau personal computer, komputer untuk pendidikan, komputer untuk kesehatan, dan laptop sama netbook. Selanjutnya. Selanjutnya ada komponen-komponen komputer. Yang pertama itu, dalam komponen-komponen komputer kita mengenal yang namanya hardware. Hardware atau perangkat keras merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Dalam hal ini hardware pada komputer sendiri masih dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada input device, output device, processing device, dan storage device. Yang kedua itu, setelah dari kita mengenal hardware, kita perlu mengenal yang namanya software dalam hal ini, atau biasa dikenal dengan produk ataupun perangkat lunak dari si komputer itu sendiri. Komponen software itu merupakan komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke dalam hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer, biasanya berupa program ataupun koneksi. Yang ketiga ini atau
biasa kita kenal istilahnya dalam hal ini itu brainware atau si otak dari komputer itu sendiri. Nah, brainware itu sendiri itu kita manusia, orang yang menjalankan ataupun mengoperasikan si komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Next. Selanjutnya yaitu prosesor telepon seluler. Prosesor adalah sebuah IC atau chip yang biasa gunakan atau disebut oleh mikroprosesor. Fungsi prosesor adalah mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem dan digunakan sebagai otak dari komputer atau smartphone yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan berbagai perintah tugas. Lalu di prosesor smartphone ini ada beberapa macam-macam prosesor, yaitu yang pertama adalah MediaTek, yang kedua Qualcomm Snapdragon, yang ketiga Samsung Exynos, yang keempat adalah Nvidia Tegra, yang kelima adalah Intel, yang keenam adalah Kirin, dan yang ketujuh adalah iPhone OS. Dari ketujuh prosesor ini, yang sampai sekarang masih digunakan ada 5, yaitu MediaTek, Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos, Kirin, dan Apple OS. Kebanyakan dari semua smartphone yang ada di dunia sekarang hanya beberapa saja, ada beberapa yang memiliki satu device memiliki 2 prosesor yang berbeda. Contohnya adalah Samsung. Samsung Galaxy S21 yang beredar di dunia memiliki 2 versi prosesor, yaitu Qualcomm Snapdragon dan Samsung Exynos. Karena dia memiliki 2 perbedaan ini, ada beberapa hal yang bisa dibedakan, yaitu dari performa yang dijalankan oleh smartphone tersebut. Kebanyakan dari prosesor yang beredar sekarang, yang paling tertinggi saat ini adalah dalam segi performance, yaitu terdapat di Qualcomm Snapdragon yang terbaru, yaitu 888. Yang kemudian disusul oleh Apple OS, yaitu A14 Bionic. Selanjutnya disusul oleh Samsung Exynos 2100, dan sisanya disusul oleh MediaTek. Nah, ada beberapa yang sudah tidak digunakan, ya, seperti Nvidia Tegra Q1 dan Intel Atom. Intel Atom digunakan oleh smartphone series Asus Zenfone pada tahun 2016, dan sudah series Asus Zenfone itu terakhir kalinya smartphone menggunakan prosesor Intel. Kemudian juga ada Nvidia Tegra. Nvidia Tegra ini digunakan oleh Xiaomi Mi 3 dan tidak digunakan oleh smartphone lainnya. Hanya saja paling digunakan oleh tablet yang berbentuk seperti semi laptop atau 2-in-1, tablet dan notebook. Terus kemudian ada Kirin. Kirin ini adalah prosesor yang khusus untuk smartphone Huawei. Tapi karena Kirin ini sangat memiliki performance yang sangat tinggi, tapi karena perang dagang antara Cina dan Amerika, performa Kirin ini tidak didukung oleh aplikasi-aplikasi Google yang mendukung, maka jarang yang memiliki HP Huawei di luar Cina. Selanjutnya yaitu dari Apple OS. Apple OS juga prosesor yang sangat baik dalam performance-nya karena dia hanya terintegrasi dalam satu ponsel atau satu brand saja, yaitu Apple. Tidak heran Apple OS ini jarang terjadinya upgrade prosesor, tidak seperti Qualcomm, MediaTek, dan Exynos. Sekarang saja Qualcomm sudah memiliki 3 jenis
yang terbaru, yaitu 888, 870, 875, dan 865. Kemudian juga Exynos. Exynos juga baru mengeluarkan sebelumnya 2100, sebelumnya 990. Itu tidak ada jarak setahun untuk mengeluarkan prosesor tersebut. Maka dari itu setiap prosesor yang dikeluarkan sekarang ini memiliki rentan waktu yang sangat sedikit dalam penggunaan prosesor. Tidak seperti zaman dulu yang mungkin bisa setahun 2 tahun bisa diganti, sedangkan sekarang setengah tahun pun bisa tambah lagi prosesor yang lebih kuat, 5 kali lebih kuat, 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu perangkat lunak atau software. Software merupakan suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Next. Di sini ada jenis-jenis software. Sebelumnya saya mendapatkan informasi tentang jenis-jenis software ini kurang lebih ada 10, namun yang saya paparkan hanya 4 yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu ada software aplikasi. Software aplikasi merupakan subkelas sebuah perangkat lunak komputer yang berguna dalam kemampuan komputer langsung agar dapat melakukan tugas yang diinginkan oleh pengguna. Dan biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, namun tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contohnya seperti Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, MIOP, OpenOffice.org, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu komponen pengolah piranti lunak dasar yang tersistem sebagai sumber daya perangkat keras komputer atau hardware, serta ada layanan umum sebagai aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi merupakan jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Contohnya itu seperti pemroses kata seperti Microsoft Word, OpenOffice Writer, dan lain-lain. Pengolah angka yaitu Microsoft Excel, OpenOffice Calculator, StarOffice, dan lain-lain. Multimedia seperti Winamp dan Real Player. Internet seperti browsing, email, chatting, messenger. Pengolah gambar seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan Freehand. Presentasi yaitu PowerPoint, OpenOffice Impress, Keynote, dan lain-lain. Desain grafis seperti Photoshop, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu freeware. Freeware merupakan sebuah perangkat lunak komputer yang memiliki hak cipta yang gratis dipakai tanpa ada batas waktu. Berbeda dari shareware yang memiliki kewajiban untuk pengguna membayar. Para pengembang perangkat gratis sering membuat perangkat gratis untuk disumbangkan kepada komunikasi, contohnya seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. Dan yang terakhir yaitu ada shareware. Shareware atau perangkat lunak kongsi lebih mengacu pada perangkat lunak bermilik yang disediakan untuk pengguna tanpa membayar secara uji coba serta sering dibatasi terhadap kombinasi dari fungsi, kenyamanan, atau ketersediaan. Perangkat lunak kongsi sering ditawarkan sebagai unduhan dari sebuah situs web atau untuk cakram padat dengan disertai sebuah bacaan seperti majalah atau koran. Contohnya seperti Internet Download Manager. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Ya, jadi tentunya di sini dari hati yang paling dalam, kami turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Irawan. Mari semuanya kepada para audiens yang mendengarkan, kita mengirim Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semoga Allah menempatkannya di tempat yang paling indah bersama orang-orang yang beriman. Dan semoga juga keluarganya diberi ketabahan dan kesabaran atas ujian beban. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila terdapat tutur kata dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.